John, balik lagi channel Kulevi John. Kami bakal memberikan prediksi yang ada akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta para negara dari Sabang sampai Maroke, John. Selamat untuk kalian yang sudah memenangkan pertandingan semalam, John. Yang sudah mendengarkan prediksi semalam, selamat karena tadi malam kita meledak, John, di prediksi periode 21 dan 22 dan 23 Juni, John. Jadi selamat untuk kalian semua, John. Nah, tapi jangan larut dalam kemenangan, John, karena kemenangan bukan hanya sekali, kita akan mengincar kemenangan-kemenangan berikutnya, John. Semalam kita meledak di apa semalam ya, yang kita ledakan di Alisson dan Sejordal itu over dan Purya dapat, terus di Liverpool over dapat, Purya dapat, Real Republik Ceko handicapnya dapat, overnya kurang, John, kurang di situ, kan. Skotlandia kita dapat, di Kroasianya kita pegang Kroasia dan overnya juga dapat. Jadi selamat untuk kalian yang sudah memenangkan pertandingan semalam, John, dan jangan larut dalam kemenangan karena nanti malam kita bakal meledakkan 4 tim yang bakalan kuprediksikan. Ada grup neraka dari grup E dan grup F. Apa itu? Ada Swedia melawan Polandia, ada Slovakia dan melawan Spanyol, itu dari grup E. Yang terakhir dari grup F, putaran terakhir Euro Championship di grup ini, John. Ada Portugal Big Match melawan Prancis, dan yang terakhir ada Jerman melawan Hungaria. Udah. Ini bakal prediksi, John. Jadi kalian jangan lupa ngopi, rokok, dan senyum, karena kalau kalian nggak ngopi, pikiran kalian sempit, John. Kalau kalian nggak ngerokok, pikiran kalian makin terjepit, John. Kalau kalian nggak senyum, masalah yang kalian hadapi hari ini makin terhimpit. Oke, John. Yang pertama, langsung kita prediksikan. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen, karena tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Dan jangan lupa kalian bunyiin kelenteng-kelentengnya, John. Kalian mau ikut kuis? Kalau kalian mau ikut kuis, datang ke WA aku, nanti aku kasih tahu apa kuisnya, John. Oke, di sini apa namanya? Oh iya. Langsung aja kita prediksikan Swedia melawan Polandia yang pertama, John. Nah, biar ku jelaskan titik temunya, John, biar ku jelaskan secara spesifik, dan kita lihat materi pemain dari Swedia. Beberapa pertandingan ke belakang ini, John, Swedia itu mampu menahan pertandingan besar, John. Kayak Spanyol dia nahan imbang, terus dia melawan Slovakia juga dia menang 1-0, John. Jadi Swedia ini pertahanannya cukup kuat, John, dalam menghadapi lini serang setiap negara yang dihadapinya, John. Jadi untuk Polandia sendiri, John, dalam 2 pertandingan terakhir di putaran di grup E, jadi Polandia ini belum pernah memenangkan pertandingan. Dia hanya imbang 1 kali dan kalah 1 kali, John. Nah, di sini, John, Polandia itu materi pemainnya seperti biasa, John. Dengan ujung tombaknya ada Robert Lewandowski dan Szczesny yang harusnya punya pengalaman sedikit, pengalaman yang punya lebih luas lagi di kancah internasional, masih belum bisa berbuat apa-apa, John. Nah, ini yang aku bilang grup neraka, John. Dari klasemen ini semua masih punya peluang untuk lolos ke putaran berikutnya. Yang punya peluang besar itu ada di Swedia dan Slovakia. Jadi kalau mereka cuman bertahan, pertandingan ini alot, John. Tanpa gol sama sekali, Swedia dan Slovakia bisa lolos. Tapi yang dihadapinya bukan mental John, bukan punya mental kecil, Ini mental besar semua, John. Polandia punya Robert Lewandowski dan Spanyol punya mental juara, John. Jadi ini akan sulit, John. Jadi ini agak-agak seru, John. Nah, ini, John, ini bisa dijadikan kuis, John. Kalau kalian bisa nebak nih siapa yang lolos putaran berikutnya, kalian WhatsApp aku, nanti kabari aku, John, gimana caranya, Nah, di sini, John, dalam 5 pertandingan terakhir, John, Swedia melawan Polandia di sini, John, selalu kalah. Polandia melawan Swedia sebanyak 4 kali, John. Itu tahun 23, 99 dan 74. Jadi udah lama lah, John. Untuk Swedia sendiri, John, dalam 5 pertandingan terakhirnya, John, dia selalu menang sebanyak 4 kali dan 1 kali imbang, dan dia selalu menang dengan skor-skor tipis, John. Jadi Swedia ini hanya kebobolan 1 kali dalam 5 pertandingan terakhirnya, John. Cukup kuat juga, John, pertahanannya. Sedangkan Polandia sendiri, John, dalam 5 pertandingan terakhir dia 3 kali imbang, 2 kali kalah, John. Jadi belum punya rekor yang baik di Euro 2020 ini, John. Nah, prediksiku di sini, aku tengok dulu sumber kita yang terakhir, John. Di sini, John, kita bisa lihat ada 2 pemain Slovakia yang tidak bisa bermain, John. Ada Kranz dan Favro, John. Itu lagi sakit dan cedera paha, John. Nah, untuk prediksi kali ini, John, kita langsung prediksi, John.
Polandia ini dalam 2 pertandingan terakhir tuh belum punya belum punya kekuatan penuh untuk menghadapi lawan-lawannya. Tapi aku rasa untuk yang lolos ini John, aku prediksi sepertinya Swedia dan Spanyol atau Polandia lawan Spanyol yang bakalan lolos John. Tapi tunggu dulu ya kan John. Kenapa? Karena di pertandingan Swedia melawan Polandia di sini aku lebih menyarankan kalian untuk pegang lelean Polandia atau over under. Aku nggak terlalu feeling ingin John. Tapi kalau untuk leleannya aku di sini lebih feeling ke Polandia John. Kenapa? Karena kalau ini Polandia nggak menang minimal draw John. Jadi makanya aku megang lelean. Prediksiku untuk pertandingan kali ini bisa jadi Polandia itu menang dengan skor 1-0 atau 2-0 ya kan John. Dan bisa juga draw 1-1 John. Nah kalau kalian mau main aman di overnya, kalian ambil over 1/3/4 atau 2 ya kan John. Itu lebih aman karena di sini pasaran yang keluar bandar tuh overnya itu 1/3/4 sampai 2,5. Nah jadi kalau kalian mau aman ini skornya pasti ada 2 ya kan. Kalau bisa, kalau mungkin Polandia bisa menang 1-0 atau 2-0. Bisa juga Polandia ini imbang melawan Swedia. Jadi prediksiku di sini John, aku lebih nyarankan kalian pick handicapnya Polandia John. Lean ya kan John, jangan ngepur, lean aja pegang ya kan. Kita lihat nanti perubahan pasarannya di nanti sore atau nanti malam ya John. Jadi sekali tekankan sini, aku lebih nyarankan kalian main di handicapnya pegang lean Polandia atau over ya. Kalau kalian punya feeling di situ, kalian ambil over 1/3/4 atau over 2 ya kan John. Kenapa handicapku 70-75% itu ada di handicapnya. Itu prediksi untuk Swedia melawan Polandia. Langsungnya kita terbang ke langsung kita terbang kan John. Banyak langsungnya kita terbang ke Slovakia melawan Spanyol. Nah di sini John, kita bisa lihat Slovakia melawan Spanyol John. Berapa kali kalian kena prank sama Spanyol? 2 kali di putaran-putaran sebelumnya. Apa pranknya? Ngasih pur 1,5, 1/4 sama lawan sebelumnya ya kan John. Oke, kita ulas sedikit John ya kan. Dari segi line up ya kan John, materi pemain Slovakia itu cukup menarik ya kan John. Kenapa? Karena lini pertahanan dan lini tengahnya John cukup kuat, jadi susah dibobol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sedangkan Spanyol di sini materi pemainnya adalah pemain-pemain yang punya pengalaman di klub-klub besar Eropa ya kan John, kayak Azpilicueta, Unai Simon, Busquets, Marcos Llorente, Gerard Moreno, Morata, Adam Traore, Thiago Alcantara. Jadi punya punya materi pemain yang cukup meyakinkan, tapi belum beregenerasi, jadi belum mekar nih generasi ya kan John. Jadi dalam proses tahap pemekaran ya kan, pemekaran bunga ya kan John. Nah untuk dari klasemennya John, kalian bisa lihat Spanyol di sini imbang sebanyak 2 kali dia imbang ya kan John. 2 kali dia imbang ya kan John. Jadi dengan poin itu 2 di sini, Spanyol ini punya peluang besar dan Spanyol adalah tim yang diunggulkan untuk masuk ke babak berikutnya John. Jadi kalau kalian 2 kali di prank, kalau kalian takut kali ini pasti kalian banyak yang bakalan nahan ya kan. Tapi tunggu John, jangan kalian nahan John. Jangan kalian nahan untuk Spanyol lawan Slovakia ini, karena pura besar bukan berarti kalian terombang-ambing yang pengen nahan. Jangan John, Spanyol ini bakal menang telak menurutku, feelingku ya John. Spanyol bakal menang telak seperti di tahun 2005, mungkin bisa jadi 5-1. Itu prediksi skorku mungkin di kali ini ya kan John, tapi itu terlalu jauh ya kan. Itu angan-angannya biasalah ya kan John. Kalau Slovakia sendiri John, dalam 5 pertandingan terakhir kita bisa lihat di sini dia 2 kali menang, 2 kali kalah, 2 kali imbang dan 1 kali kalah ya kan John. Jadi dia menang lawan Polandia kemarin, terus juga dia kalah melawan Swedia kemarin. Sedangkan Spanyol sendiri dalam 5 pertandingan terakhir dia memang belum pernah kalah John, dan 2 kali menang. Tapi untuk menciptakan kemenangannya itu dia butuh sesuatu yang magis ya kan John. Sesuatu yang butuh keajaiban ya kan John. Jadi untuk sumber kita satu lagi John di sini John. Oke, jadi Spanyol tadi pemain Slovakia ada 2 pemain pasti yang tidak bermain, ada yang sakit dan cedera paha, dan aku rasa ini bakal dimanfaatkan oleh Spanyol walaupun bukan 2 pemain inti, tapi rasaku itu adalah kekurangan pemain atau kekurangan sumber daya pemain ya kan John. Jadi di sini kalau kalian 2 kali di prank Spanyol ngasih pur kemarin kalah terus ya kan John, aku sarankan kalian ngambil handicapnya, ngasih pur Slovakia 1,5 atau mungkin 1/3/4 John, dan over 2,5 John, karena prediksi skorku di sini bisa jadi skor yang besar John. Paling mentok itu 5-1 yang tadi kuperkirakan John, tapi lebih dari situ bisa jadi Spanyol menang dengan skor 3-0 karena Slovakia bakal bertahan
dan tidak akan melakukan counter attack karena aku yakin tidak akan sempat karena pemain-pemain dari Spanyol bakalan kuat menjaga pertahanannya untuk kali ini, John. Karena ini adalah ini adalah laga-laga terakhir dan laga pamungkas Spanyol. Ini adalah laga penentuan, ini adalah grup nerakanya bagi Spanyol. Jadi aku rasa Spanyol bakal menguasai bola dan bakalan bisa mengambil alih permainan di pertandingan nanti malam. Jadi aku berani ngasih pur 1,5 untuk Slovakia dan di sini aku berani over 2,3/4 untuk Spanyol, ya kan, John. Sekali aku tekankan, aku di sini nyarankan kalian di handicapnya atau mungkin overnya 2,3/4 itu 60-40. Aku lebih besar 60% di handicapnya, kasih pur 1,5 dan over 2,3/4 atau 2,5, ya kan, John. Itu prediksiku untuk Slovakia dan Spanyol. Hati-hati kalian kejebak. Malam ini adalah grup-grup neraka, adalah grup-grup penentuan untuk lolos ke berikutnya. Jadi kalian jangan terjebak, tapi ini hanya sekedar prediksi. Utamakan prediksi sendiri dan feeling sendiri karena itu adalah jalan kemenangan kalian, ya kan, John. Kita akan langsung terbang ke Portugal melawan Prancis. Nah, ini adalah klub besar. Ini adalah pertemuan dari jawara Euro di tahun 2018 dan jawara Euro di tahun 2000 berapa ya? 2000 Euro 2 tahun sekali kan. 2014 Piala Dunia, 2018 Piala Dunia, harusnya 2020 kan Euro lagi, 4 tahun sekali. Berarti jawara Euro 2016 dan jawara Piala Dunia di tahun 2018, John. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik, John. Kenapa? Karena di sini Portugal bakalan dipur. Kita tidak lihat siapa yang bakalan masuk, tapi tetap aja Portugal punya pemain-pemain penting di dalamnya. Kalian tahu Rui Patricio, ada Ruben Dias, ada Pepe, ada Nelson Semedo, ada Guerrero, ada Diego Jota, ada Bruno Fernandes, Bernardo Silva dan Cristiano Ronaldo. Jadi Renato Sanchez juga. Jadi pemain-pemain ini adalah pemain penting. Joao Felix juga belum dimainkan di sini, kita lihat, Egan John. Sedangkan dari Prancis juga punya pemain penting, John, di negaranya, tapi mental juaranya itu hanya punya milik N'Golo Kante. Sedangkan di antara lainnya, John, belum punya mental juara, John. Kita hanya punya N'Golo Kante dan Karim Benzema di sini, John. Sedangkan yang lainnya Rafael Varane juga itu pemain-pemain Madrid sebelumnya, kan, John. Jadi walaupun ada Mbappe di sini lari kencang apalah segala macam itu, John, tapi kita lihat aja nanti, kan, John. Sedangkan di klasemen, John, Portugal peringkat 3 dengan 3 poin, ya kan, John. Jadi Portugal hidup dan mati mau nggak mau harus menang malam ini, tidak boleh seri, ya kan, John. Karena walaupun dia seri tetap kalah 1 poin dari Prancis kalau dia imbang, ya kan, John. Jadi Portugal bakal menyerang, tapi kok Prancis punya counter attack, daya counter attack yang bagus, ya kan, John, karena materi pemainnya juga meyakinkan. Jadi hati-hati, ya kan, John. Untuk di sini, John, Portugal Prancis ini, John, bakalan terjadi gol di antara kedua timnya, John. Dan kita bisa lihat 5 pertandingan terakhir dari Prancis, 3 kali kemenangan, 4 kali kemenangan, 1 kali imbang, John. Sedangkan Portugal sini dalam beberapa pertandingan dalam 5 pertandingan terakhir dia 3 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali imbang, ya kan, John. Untuk materi pemain yang bakal turun, kita lihat seluruh sumber satu lagi, John. Di sini, John, ada Olsun Dembele sama Kingsley Coman pastikan tidak bisa bermain, dan Joao Felix cedera, Mendes juga cedera, ya kan, John. Jadi pemain muda dari Prancisnya ada beberapa pemain penting juga yang tidak akan bermain, tapi itu sudah cukup. Dalam 5 pertandingan terakhir, dalam 2 pertandingan terakhir Prancis tuh skor tipisnya 1-0 dan 1 sama, John. Jadi punya kelemahan di lini serangnya, ya kan, John. Belum ketemu tajinya, ya kan, John. Sedangkan Portugal dari 5 pertandingan terakhir kalian bisa lihat, ya kan, John, dia menang lawan Hongaria. Jadi Portugal masih punya mental juara di pertandingan kali ini. Oke, langsung kita prediksikan, John. Kalau untuk John, ini adalah grup neraka dan hati-hati kalian terjebak. Tapi aku masih penasaran dengan pertandingan malam ini, Portugal melawan Prancis. Di sini aku lebih milih nahan setengah dan di sini aku lebih milih over 2. Nah, kalau kalian tanya kenapa over 2, karena aku bisa jadi prediksi skorku ini bisa jadi 1-1 draw atau mungkin bisa jadi 2-1 dimenangkan oleh Portugal. Dan sedangkan untuk handicapnya itu tadi aku lebih memilih nahan Portugal. Walaupun Prancis punya materi pemain yang cukup meyakinkan, tapi Portugal punya Cristiano Ronaldo, meyakinkan pemain di antara pemain lainnya, John. Mentalnya dibangun oleh Cristiano. Jadi kita jangan lihat Cristiano adalah pemain termahal, tapi dia pemain yang bisa membangkitkan mental timnya, John. Jadi kalian harus ingat itu, ya kan, John.
Walaupun ini adalah skornya tipis, mungkin 1-0, tetap aja mending kalian nahan John, karena aku nggak yakin Prancis bisa menang malam ini John. Kan? Itu prediksiku malam ini. Sekali aku tekankan, aku di sini lebih milih nahan handicapnya setengah dan di sini over 2. Kan John? Itu prediksiku untuk pertandingan Portugal melawan Prancis, karena kedua tim pasti menciptakan gol. Kita akan terbang ke Jerman melawan Hungaria John. Oke. Di sini line up-nya kita bisa lihat materi pemainnya John. Kalian harus tahu Muller cedera John, tidak bisa bermain, tapi masih punya pemain-pemain penting di dalamnya John. Ada Mats Hummels, ada Gundogan, Toni Kroos, Leroy Sané, Kimmich, terus ada Gosens, ada Havertz, sama Serge Gnabry kan John. Dengan Hungaria John, pertahanannya dari lini tengah dan lini belakang John masih kurang memuaskan John. Jadi untuk pertandingan kali ini Jerman juga pasti akan memastikan dia kalau imbang dia bakalan kalah agregat lawan Portugal. Kalau Portugal imbang John, jadi poinnya sama tapi kalah agregat gol. Kan John? Enggak lah. Maksudku gini. Di sini agregat kebobolan di Jerman tuh sebanyak 3 kali cuma kan John. Jadi Jerman masih unggul di atas ya. Tapi kalau dia tidak mungkin akan bertahan atau tidak mungkin menunggu keajaiban datang, tapi dia pasti jemput bola ya kan John. Jadi aku rasa pertandingan kali ini adalah grup penentu ya kan John. Dan di sini Jerman Hungaria bertemu sebanyak 2 kali di Piala di Euro di tahun 2016 dan tahun 2010 dengan skor telak juga 3-0, 2-0 ya kan John. Dan Jerman dalam 5 pertandingan terakhir John dia kalah hanya 2 kali dalam 5 pertandingan terakhirnya, dan Hungaria di sini dia menang sebanyak 2 kali imbang dan 1 kali kalah. Oke. Kalau untuk prediksiku bentar dulu kita lihat dulu sumber satu lagi John. Di sini pemain Jerman ada Klosterman cedera, Muller juga cedera, Hoffman juga cedera John. Dari Hungaria ada Gazdag yang cedera. Jadi untuk prediksiku di sini aku yakin Jerman bakal menang. Dan kalau kalian mau ngasih handicap atau pur, aku rasa kalian pasnya ngasih pur itu 1/3/4 ya kan John. Mungkin skornya bisa jadi 2 atau 3-0. Nah, untuk over ya John, over terlalu tinggi di Jerman John, tapi kita ngambil aman daripada kalian ngambil under jantungan. Jerman adalah klub Bayern Munchen di negara ini, adalah Bayern Munchen versi negara ya John. Jadi bisa banyak golnya ya kan. Jadi untuk pertandingan kali ini John, aku nyarankan kalian ngambil handicap itu mungkin kasih pur 1/3/4 dan over 3 John untuk pertandingan kali ini. Aku yakin di grup F ini yang bakalan lolos itu adalah Portugal dan Jerman John. Prancis tidak akan lolos ke babak berikutnya. Biasanya kutukan itu terjadi John, karena yang berhasil menjuarai Euro, Piala Dunia Euro itu ada Spanyol dengan juara beruntun dengan John. Kalau untuk Piala Dunia ini John, Euro 2021 ini mungkin bisa jadi Prancis bakalan terkutuk di sini kan, dikutuk ya kan John, tidak akan mendapatkan piala di sini. Jadi sekali aku tekankan, aku di sini ngambil pur 1/3/4 dan di sini aku over 3 untuk pertandingan kali John. Nah, itu 4 tim yang sudah kita ulas dan kita belah sama-sama John. Jadi aku harap kita tidak terjebak nanti malam. Kalau kalian mau tahu langsung yang kupasang nanti langsung aja datang ke WhatsApp gue kan John. Jangan lama-lama ya kan John. Kutar nanti nomor WhatsAppku di bawah sini ya kan John. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan apa yang kusampaikan. Semoga kalian simak dan saksikan, dan jangan lupa kalian ngopi, rokok dan senyum ya kan John, karena tanpa itu tadi sudah kujelaskan ya kan, impit pit. Oke John, terima kasih banyak dan jangan lupa kalian subscribe, like dan komen ya kan John. Jangan lupa kalian punya kelentang ya kan. Oke, terima kasih banyak, sampai ketemu di esok hari dengan kemenangan dan kegembiraan yang seperti ini. Salam Bano Tumpur.